ternyata teman-teman ya, mie instan itu tidak berbahaya jika dikonsumsi sewajarnya. Hanya saja mie instan itu tidak ada gizinya. Itu apa yang bahaya itu bumbunya, karena bumbunya itu kan ada lemak jenuh yang susah diurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Operasi dan juga Sobat Ailing. Jumpa lagi dengan saya Nisa di podcast Operasi. Nah, hari ini temanya cukup bagus bagi saya pribadi dan juga semoga bisa relevan ya dengan kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi kita, dan semoga bisa membuat ke depan kita lebih hati-hati gitu ya dalam memutuskan suatu hal yang selalu kita putuskan sehari-hari, yaitu tentang makanan ya teman-teman. Nah, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu ya yang luar biasa sekali, yaitu kita sama-sama Kepala Departemen Sarpras, tapi hari ini topiknya sangat jauh dari Sarpras, yaitu Mbak Yuli. Yeay. Makasih ya Mbak Yuli udah hadir di sini bersama kita. Sebenarnya saya tertarik membahas ini dengan Mbak Yuli karena Mbak Yuli ini background pendidikannya teknologi industri pangan. Nah, luar biasa sekali, sangat relate dengan topik hari ini, yaitu bahaya ultra processed food gitu ya. Sebelum kita mulai, mungkin saya kasih sekilas sedikit gambaran gitu ya. Apa sih UPF itu atau ultra processed food itu? Sebenarnya seperti namanya ya teman-teman ya, ultra itu kan kayak banget gitu, sangat amat sangat processed food, makanan yang diproses gitu ya. Kalau saya baca-baca di artikel dan saya pernah dijelaskan sama teman saya yang lain selain Mbak Yuli, itu dia bilang cara membedakan ultra processed food dengan real food itu sebenarnya cukup mudah. Misalnya gini, ketika kita makan sesuatu, kita bisa langsung tahu dengan cepat saat itu juga, oh aku lagi makan bahan baku utama makanan itu. Misal kita makan telur dadar yang udah dikasih irisan bawang, irisan cabai gitu, kita makan, kita pasti langsung tahu, oh ini bahan utamanya ya telur gitu. Berarti itu jelas dia bukan termasuk UPF case-nya. Tapi kalau misalnya kita makan makanan yang aneh-aneh zaman sekarang tuh, misalnya apa Mbak Yuli, makanan aneh tuh gitu ya, apa? Nugget. Nah, tapi rasa nuggetnya itu bukan ayam gitu, kita makan ya? ini nyari-nyari gitu ya. oh iya iki ya gitu, kok kayaknya lebih ke pengawet rasanya. Itu salah satunya itu. Atau kita misalnya makan cireng atau yang makanan yang Korea yang instan itu loh Mbak Yul, apa misalnya tteokbokki. Nah, iki tepung apa ya ini apa gitu kan, kita bertanya-tanya. Kalau misalnya kita nggak baca atau nggak nanya langsung sama yang masak atau si yang penjualnya, kita nggak tahu ini ingredientsnya atau bahan bakunya apa aja. Nah, itu berarti udah warning ya, atau indikasi kayaknya ini bukan real food gitu ya. Nah, terus tadi juga sebelum sesi ini mulai ini, kita sering juga ini Mbak Yuli ya, apa tadi sempat ngobrol juga, saya tuh kayak tergelitik gitu ya, mungkin agak bukan benci banget gitu zaman sekarang tuh lihat banyak banget kunyit bubuk, jahe bubuk. Maksudnya hello, kita tuh tinggal di Indonesia yang kayak akan rempah-rempah dan kita mudah gitu untuk menemukan itu. Lain halnya kalau kita mungkin lagi berpergian ke luar negeri, misal lagi umroh atau lagi kemana yang memang susah nih mendapatkan bahan-bahan fresh. Nah, itu kan kayak masih oke lah. Tapi ini udah jadi sepertinya udah mulai jadi gaya hidup gitu ya bagi warga sekitar gitu. Terus mungkin gampangannya juga nih teman-teman, untuk membedakan UPF atau bukan, kalau kita masak di rumah gitu ya, masakan rumah, misalnya sayur bayam, ikan lele goreng gitu, itu kan salah satu upaya meminimalisir kita konsumsi UPF yang berlebihan gitu ya Mbak Juliana. Monggo Mbak Yuli boleh ceritakan nggak sih, kalau ini kan tadi saya sebagai orang awam seperti itu ya melihatnya. Nah, kalau dari Mbak Yuli sendiri, apa sih definisi UPF dan apakah memang sebahaya itu atau seperti apa nih kalau dari keilmuan? Baik, terima kasih banyak Mbak Nisa untuk kesempatannya. Hai Sobat Operasi semuanya. Ini agak
Cukup berat, cukup menantang dan juga bikin penasaran gitu ya Mbak Nisa ya, mengingat memang UPF ini salah satu produk gitu ya, salah satu proses yang memang untuk saat ini merajalela di mana-mana, memang banyak banget ya Mbak Nisa ya. Penggunaannya ya. Betul. Distribusinya juga. Distribusinya luar biasa Mbak Nisa ya, karena memang kalau secara definitif gitu ya teman-teman, definitif sederhananya UPF ini adalah makanan-makanan yang diproduksi dalam pabrikasi. Jadi sudah dalam konteks yang besar. Melewati gitu. Proses pabrifikasi tadi ya. Ya, dan UPF ini memang dia makanan-makanan yang tidak alami, sedikit sekali kandungan bahan alaminya. Betul, jadi lebih banyak ke sintetis. Jadi kayak semisal telur ya dia sintetisnya, perasanya aja kayak gitu. Lebih banyaknya seperti itu. Itu kenapa alasannya kok kita makan nugget, kita makan kornet, itu tuh kayak nyam-nyam dulu, ini apa ya, ini daging beneran ya, kok rasanya beda ya sama daging-daging yang biasa kita konsumsi sehari-hari gitu ya. Mungkin lebih ke sana. Kemudian kalau secara umum untuk membedakan ini produk UPF apa bukan ya, itu gampang teman-teman ya. Satu, produk UPF itu tidak bisa dilakukan di rumah. Ibu kita yang paling jago masak pun nggak bisa bikin ini teman-teman. Kalau teman-teman request nugget pasti akan ada tulisannya homemade. Ya kan ya, itu rasanya sudah beda banget. Dan yang kedua, dia tidak mudah membusuk. Si UPF ini. UPF itu tidak mudah busuk. Mudah basi. Jadi memang ada beberapa bahan pengawetnya, natrium, gula kayak gitu yang dimasukkan ke dalam prosesnya ini untuk lebih awet ini bahan-bahan UPF-nya. Kemudian yang ketiga adalah ini tidak keluar dari pertanian, peternakan dan juga perikanan. Oh wow, ini ilmu baru nih bagi saya pribadi. Betul. Dan juga yang terakhir tidak kalah menarik juga teman-teman ya, dia mempunyai rasa yang kuat. Jadi sekali kita gigit strong gitu ya. Betul, sekali gigit kita sudah bisa merasakan asinnya, kita sudah bisa merasakan manisnya, micinnya gitu ya. Kita sudah bisa merasakan gurihnya gitu ya. Jadi jangan heran kalau semisal teman-teman yang punya toddler yang susah makan terus dikasih snack kentang gitu ya, apalagi yang kentang yang sudah dibungkus gitu, itu kan rasanya memang beda ya. Kecuali kalau kita memang beli kentang kita kupas sendiri, kita goreng, itu kan akan lebih sehat daripada teman-teman beli yang frozen kayak gitu. Kita nggak pernah tahu prosesnya seperti apa dan ditambahi apa. Jadi ketika sudah dikasih snack mungkin toddlernya ini jadi kayak males makan, dan ya itu karena memang zat aditif yang dia makan tuh sudah ngena nih di lidahnya, jadi dia sudah nggak ketagihan gitu ya, bisa betul. Ketagihan. Jadi apalagi sudah dikasih nasi yang dia lauknya adalah sayur bening, sop, ini kan kalah kuat rasanya. Jadi oke. Ternyata itu salah satu ciri khas dari UPF sendiri ya Mbak Yulia, memiliki rasa yang kuat atau strong gitu. Nah, menarik nih ya teman-teman. Ternyata cukup mudah ya untuk membedakan mana yang UPF, mana yang enggak. Seperti tadi disebutkan Mbak Yuli. Terus ini Mbak Yuli, saya itu ingin nanya, mungkin sebelumnya share pengalaman pribadi sendiri. Alhamdulillah kalau di keluarga saya pribadi cukup strict ya masalah UPF ini, terutama waktu saya masih kecil dulu. Saya tuh ingat, kok sekarang karena udah besar, udah menikah, jadi lebih ya terserah lah hidupmu gitu, bebas ya mungkin orang tua. Cuman sesekali aja kalau ketahuan mungkin agak diomel-omelin. Masih say kalau kumpul-kumpul makanan opo iku, makanan sampah gitu kan mesti. Misalnya kalau saya lagi pingin cireng atau cimol. Jadi kalau di keluarga saya sendiri dulu itu ada aturan dari orang tua, terutama ibu saya ini sih Mbak Yuli. Anak-anaknya itu dijatah gitu ya makan mie instannya. Cuman boleh waktu zaman SD bahkan sampai SMA ya, itu 2 minggu sekali kalau nggak salah. Jadi masing-masing dari kami itu benar-benar ketat. Kalau di luar itu nggak boleh, dan saya dan adik-adik itu patuh-patuh aja gitu karena takut aja sama orang tua. Takut ya berarti. Jadi tapi ke bawah sampai waktu kuliah kan saya ngekos juga. Itu saya kalau makan Indomie seminggu sekali aja lebih dari jatah itu kayak kerasa berdosa, gak apa-apa gak ya? Kayak Backstreetnya makan Indomie. Karena kalau ketahuan bener-bener dimarahin. Dan saya waktu SD itu juga terus terang, zaman dulu kan gak tahu sekarang masih ada gak ya, ada minuman teh-tehan kayak teh
Sisri, nah saya sebut mereknya. Itu sebenarnya kan UPF juga ya, dilarang sama ibu saya. Terus waktu itu saya tuh yang namanya anak-anak ya takut dimarahi karena waktu itu saya lagi minum, saya lagi jajan teh Sisri. Tapi ini waktu itu case-nya sama bapak saya sih. Bapak saya kan ketat juga apa? Saya beli. Waktu itu belum habis udah dijemput. Waduh mampus sih apa lagi minum gini. Ah mungkin kan saya buang ya. Masih ketahuan. Terus waktu di kendaraan tuh bilang, jajan apa tuh gitu. Saya tuh bohong ya. Ini teh loh, teh apa? Enggak, itu tadi teh beli di warung. Ini saya bilang teh sosreng celup gitu. Oh iya iya itu. Coba dong gitu. Saya santai aja kayaknya nggak bisa bedain dari dia. Terus pas ketahuan pas itu, loh bukan bohong ya kamu. Oh saya diomer-omer dibuang itu tehnya kayak ternyata ketahuan ya. Ternyata beda bener Mbak Yuli, rasanya strong beda. Nah itu mungkin sekelumit pengalaman pribadi gitu teman-teman yang besar-besar. Tapi saya semakin kesini semakin besar semakin paham kenapa mungkin orang tua kita dulu memberi peraturan yang strict. Terus makan ciki juga benar-benar nggak boleh, dilarang. Kok nggak salah juga dijata waktu itu, cuman saya lupa teknisnya gimana. Yang paling berkesan ya mie instan tadi itu ya. Terus ya mungkin zaman dulu godaannya lebih sedikit ya Mbak Yulia, belum ada aplikasi makanan yang banyak diskon, banyak promo. Dan kayaknya penjual makanan zaman dulu itu, kalau saya kan tinggal di kota Gresik itu ya dulu mungkin ya sebenarnya mereka jual tuh real food kayak sate ayam, terus soto, rawon gitu ya. Mungkin yang agak proses food bakso, tapi itu pun rasanya masih fresh baksonya ya, bukan bakso instan gitu. Tapi kalau zaman sekarang nih kita lihat 100 meter dari rumah udah ada orang jualan makanan yang aneh-aneh gitu, kekinian yang udah pasti ultra proses food ya. Terus belum dari semua tipe makanan, baik itu snack maupun makanan dessert kayak misalnya cheesecake lah, terus roti coklat yang di macem-macem, terus apa-apa udah banyak banget gitu. Apalagi kalau kita masuk ke swalayan atau toko convenience store gitu ya, seperti Alfa Tit atau Indo Tit, terus pastikan tuh hampir semuanya isinya UPF. Betul. Gitu ya Mbak Yulia berarti ya. Wah itu sebenarnya ini sih Mbak Anissa ya, terkait saya juga punya cerita menarik teman-teman terkait dengan mie instan gitu ya, karena memang saya dulu bekerja di pabrik mie instan gitu ya, dan saya juga ngekos itu lumayan lama dari kuliah 2007 sampai sebelum nikah. Saya menikah tahun berapa ya Mbak? Tahun berapa ya? 2010 2020. Jadi dari 2007 sampai 2020 anak kos statusnya. Saya itu anak kos, tapi saya tidak pernah stok mie instan. Wow, sekali ya. Luar biasa sekali. Gak tahu ya itu apresiasi atau saya tidak pada anak kos pada umumnya, saya juga gak tahu ya. Tapi memang sama dengan Mbak Anissa ya, keluarga saya bukan tipikal orang yang membiasakan memakan makanan instan. Alasannya simpel sih, lebih mahal gitu ya. Oh justru mahal ya. Betul, karena kalau real food kita bisa ngambilnya di sebelah rumah kayak bayam, terus sayuran-sayuran kan kita nanam sendiri kalau dulu masih di desa gitu ya, itu akan alami semua ya. Semisal pun kita dimasakin mie itu kayak bumbunya kita buat sendiri, terus nanti dicampurin yang kayak bayam apa, tujuannya bukan apa sih Mbak Nisa, biar banyak aja, jadi biar cukup satu keluarga dan sehat ya alhamdulillahnya. Oh kita mikirnya nggak sehat sih waktu itu ya, kita mikirnya biar banyak jadi semuanya kebagian gitu. Tuh, jadi memang setelah semakin kesini, ketika saya ngambil jurusan itu, ternyata saya baru tahu. Nah, bahkan mindset awal saya terkait dengan mie instan itu adalah mie instan baru bisa dicerna tubuh selama 7 hari. Oh wow. Nah, itu mindset pantes awal. Biasa habis makan mie instan tuh perut kita buncit gitu gak sih? Kenyang apa ya cuman rasanya, aku doang ya? Rasanya kan kenyang gitu kalau habis makan mie instan. Itu dulu awal-awal saya tahunya sekitar 7 hari. Itu kenapa saya kalau mau makan mie instan ya sama kayak Mbak Nisa, ya berarti 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali gitu ya, gengsi, karena saya kan ilmu pangan, masa saya makannya mie gitu. Awalnya gitu sih ya, karena juga lumayan mahal gitu. Tapi ternyata teman-teman ya, mie instan itu tidak berbahaya jika dikonsumsi sewajarnya. Hanya saja mie instan itu tidak ada gizinya. Yang bahaya itu apa? Yang bahaya itu bumbunya, karena bumbunya itu kan ada lemak jenuh yang susah diurai, kemudian juga dia ada zat aditifnya, dia ada saus, kecap, pengawet ya pasti ya. Semuanya itu kan ada pengawetnya, dan itu semua masukkan natrium, dan itu kan bisa mengendap nih di tubuh kalau terlalu sering dikonsumsi. Bahayanya sebenarnya ada di sana. Dan bisa jadi penyakit ya pastinya. Betul, ya. Salah satunya yang sering kita lakukan sekarang ada penyakitnya obesitas jantung. Nah, coba deh ya teman-teman, saya juga mungkin Mbak Nisa ya, dengan yang
agak overweight gitu ya, mungkin akan jadi bahan kilas balik apa sih yang sudah kita konsumsi beberapa hari ini. Dan yang menjadi sesuatu yang jadi fenomena hari ini ya Mbak Nisa, seblak gitu ya. Ya, ini seblak Rafael lah ya, seblak banyak apa banget nih. Nah, seblak itu sebenarnya boleh nggak sih? Boleh. Kita makan seblak itu boleh, kita makan mie itu boleh. Yang tidak boleh adalah mengkonsumsi terlalu banyak. Dimana kok seblak itu kan isinya adalah makanan-makanan ultra food ya. Ada sosisnya, kemudian ada apa kerupuknya sendiri kan juga udah banyak pengawetnya juga ya. Kebetulan saya nggak suka seblak sih Mbak Nisa ya. Cuman saya seneng aja kalau lihat teman-teman itu ayo beli seblak, itu antusiasnya luar biasa gitu ya Mbak Nisa. Makannya kayaknya lahap banget. Betul, saya juga heran kenapa ya kok suka seblak gitu. Kayaknya saya ini beda kayaknya ya. Jadi memang nggak apa-apa teman-teman dikonsumsi, tapi dengan kapasitas yang sewajarnya aja. Jangan yang setiap hari seblak atau seminggu sekali atau minggu 2 kali seblak ya. Kita mulai mengurangi untuk itu, kita mulai hidup sehat, kita mulai real food deh gitu ya. Jadi lebih memanfaatkan sumber daya alam gitu ya, biar lebih sehat juga. Tadi menarik sekali nih, saya mau mengomentari apa statement Mbak Yuli tadi terkait harga UPF tuh mahal-mahal loh sebenarnya ya. Tuh saya baru sadar di dekat rumah saya itu ada penjual cuanki gitu Mbak Yulia. 20.000, mulai 20.000 kok nggak salah, 18 atau 20.000 gitu. Nah mungkin coba bayangkan teman-teman, 20.000 itu ya, misalnya sambil 20.000 nih, itu kita kalau belikan UPF itu udah dapat setengah kilo ayam lebih mungkin ya, setengah kilo lebih ayam. Setengah kilo lah, misalnya setengah kilo, dan itu kan sudah cukup gitu untuk dimasak, untuk jadi masakan yang lebih bergizi dan lebih real food buat keluarga. Maksudnya dengan budget yang sama kita bisa dapat makanan real food yang tentu kandungan gizinya dan nutrisinya lebih baik, jauh lebih baik dan lebih bernutrisi bagi tubuh kita dan keluarga kita gitu ya Mbak Yulia. Itu sepakat sih saya, UPF itu. Dan ternyata saya pernah baca artikel juga Mbak Yuli, memang UPF itu sengaja dibikin mahal karena ibaratnya memang dicuanin sama perusahaan-perusahaan besar itu, manufaktur-manufaktur itu untuk mengambil seuntung-untungnya dari makanan yang pabrifikasi tadi itu ya. Betul. Dan juga mereka itu menggunakan bahan-bahan dengan kualitas serendah-rendah mungkin dan ditambahin zat-zat aditif atau zat-zat tambahan gitu ya, yang banyak, entah itu pewarna, perasa, pengawet gitu ya, pengemulsi juga, emulsifier. Nah itu supaya jadi satu produk makanan UPF dan dijual dengan harga yang tinggi dibandingkan real food sebenarnya. Coba bayangkan 20.000 tadi, kalau kita belikan telur ayam mungkin bisa dapat 10 butir gitu ya, atau mungkin lebih. Sedangkan kandungan sehatnya juga pasti jauh lebih sehat telur ayam dibandingkan kita beli makanan seperti cuanki ataupun lain-lainnya yang bermicin. Nah, sepakat juga sama Mbak Yuli tadi ya, benar, boleh tapi sesekali, jangan sampai komponen makanan UPF yang masuk ke tubuh kita itu lebih banyak dibandingkan real food. Betul. Gitu. Tadi Mbak Yuli juga sempat singgung ya, banyak penyakit-penyakit yang bisa disebabkan karena konsumsi UPF yang berlebihan. Mbak Yuli tadi menyebutkan obesitas, terus jantung, juga penyakit jantung, terus saya baca juga diabetes, ada juga penyakit kanker bahkan, betul. Dan juga ada artikel yang menarik itu juga UPF bisa menyebabkan mental health problem seperti anxiety, depresi, itu kan banyak diderita masyarakat saat ini, bisa jadi karena pola makannya yang salah ya, kurang sehat, yang serba instan tadi itu. Terus juga bahkan ada kena penyakit demensia gitu ya, atau pikun tapi yang lebih kompleks dari pikun kan. Kalau sedangkan kita masih punya pilihan untuk makan real food, maksudnya itu hal-hal itu bisa dicegah gitu. Betul, Mbak Yulia, sedini mungkin gitu. Memang mungkin tantangannya saat ini juga lebih berat karena keberadaan UPF itu benar-benar di sekitar kita, gampang lebih mudah aksesnya. UPF daripada real food untuk saat ini di kota loh ya. Kalau untuk di desa mungkin masih, kalau di tempat saya pribadi Indomaret itu jauh sih Mbak Nisa ya. Jadi mungkin warung-warung yang konvensional gitu sih, tapi tetap kan mereka juga menyediakan makanan-makanan seperti itu. UPF juga ya, ciki-ciki apa gitu-gitu. Walaupun dia jumlahnya tidak sebanyak ketika kita di kota ya, di convenience store itu ya. Gitu, convenience store.
Nah itu yang menarik sekali, dan jangan tertipu ya teman-teman, karena itu memang agenda besar mungkin para pengusaha-pengusaha di luar sana untuk meng-UPF-kan dunia gitu. Ya kan, karena itu kan bayangkan kandungan yang misalnya kita beli apa UPF, misalnya nugget lah ya, yang sangat mungkin familiar dengan kita, itu paling kandungan ayamnya aja cuman berapa, real ayamnya aja berapa persen gitu Mbak Yudi, bisa-bisa kurang dari 50% itu kandungan ayamnya. Sisanya bahan-bahan pengawet yang sebenarnya harganya tidak mahal dan dikemas jadi nugget, setelah itu dijualnya harganya lebih mahal daripada ayam aslinya gitu kan. Nah, itu kan bayangkan ya teman-teman, mereka pengusaha-pengusaha itu udah dapat margin dari menjual itu tinggi banget. Dan itu sepertinya memang salah satu perusahaan dengan margin terbesar di dunia ya juga makanan UPF ini ya, industri UPF ini gitu. Jadi ada hidden agenda sebenarnya dari kalau kita ini ya, bukan teori konspirasi, maksudnya realita gitu ya. Maksudnya jangan terbuai, kita mulai batasi sendiri. Saya juga cerita, kebetulan saya seorang ibu yang memiliki tugas masak sama nih kita Mbak Yulia. Jadi saya tiap hari tuh uprak-uprak dapur. Pasti dan selalu. Ya, kadang menyenangkan, kadang bikin stres. Lebih stresnya ke bingung masak apa. Orang serumah ditanya bebas. Nah, terserah gitu pada saat itu kan. Tapi alhamdulillah saya ketika ini discuss tentang topik ini jadi kayak ternyata tugasku di dapur ini cukup mulia juga. Mulia sekali ya. Menyediakan real food. Yeah. Kalaupun prosesnya nggak sampai yang berlebihan ultra prosesnya seperti Mbak Yuli sampaikan ya, nggak sampai fabrikasi. Dan saya juga saya pribadi lebih seneng saya ngulek gitu ya, atau ngeblender misalnya kunyit, jahe, daripada beli yang kemasan bubukan itu tadi, karena saya benci banget. Saya kayak rasanya juga nggak enak loh. Saya kan pernah dapat gratisan kembalian belanja loh Yul, Mbak mau dikasih apa 1.000 gitu, ini ya wis bebas gitu. Saya coba dulu, nggak enak, lebih enak yang asli sebenarnya rasanya itu ya. Seperti itu. Nah, boleh ini sih Mbak Nisa ya, kembali lagi ke sebenarnya kalau usaha makanan itu ini agak unik ya kalau di usaha makanan. Jadi usaha makanan itu benar-benar mengikuti zaman Mbak Nisa. Industri makanan ya. Kenapa sekarang semakin banyak makanan olahan? Karena memang generasi kita sukanya bukan apa? Generasi kita itu adalah generasi yang sudah sibuk banget. I gitu see. Ya, udah sibuk nih. Gaya hidupnya ya. Aktivitasnya ya. Mungkin lebih ke sandwich generasi kayak gitu loh Mbak Nisa. Jadi memang mereka sebenarnya tidak punya waktu cukup untuk masak mungkin, atau mereka tidak punya cukup informasi bahwasannya memasak itu lebih hemat daripada kita beli makanan yang instan, atau bahkan mereka cukup punya pendapatan untuk memenuhi keinginan mereka terkait dengan makanan. Jadi pingin seblak nih, ya udah mereka tinggal beli, pencet gitu ya, tinggal tunggu di rumah sambil scroll datang deh gitu. Jadi maksudnya tidak ada aktivitas fisik yang berarti gitu. Itu kan sangat membantu mereka untuk tetap melaksanakan pekerjaannya, tidak mengganggu. Beda kalau kita harus masak ya. Generasi instan gitu ya mungkin ya. Betul. Jadi memang dunia kuliner atau dunia makanan itu mengikuti zaman sekali Mbak Nisa gitu ya. Kalau zaman saya kuliah gitu ya, memang yang paling instan saat itu seingat saya itu hanya mie gitu ya. Yang lainnya ya kita, dan fried chicken mungkin dulu ya. Itu sudah jarang, itu yang bisa beli hanya kalangan-kalangan tertentu ya Mbak Nisa, seingat saya. Mungkin bakso kayak saat itu ya, mie instan bakso. Maksudnya fried chicken yang ala-ala gitu loh. Yang rumahan mungkin kan. Mungkin saat itu McD gitu kali ya. Itu jadi memang ada faktor-faktor yang mendukung berkembangnya ya saat ini, kenapa melarinya ke sana seperti itu. Dan ternyata disambut baik responnya juga oleh masyarakat mungkin ya Mbak Yulia. Maksudnya laku-laku aja nih. Sekali, benar, itu memudahkan sekali. Kita kembali lagi ke bumbu-bumbu instan gitu ya, karena saya memang pengguna tapi tidak yang setiap hari gitu ya. Akhirnya apa? Kayak bumbu instan, apa sih, kunyit instan, terus bawang putih instan, itu saya juga pengguna, tapi yang tidak setiap masakan saya kasih itu enggak. Karena memang kalau untuk proses makanan memang kita bisa membuat bubuk dari bahan-bahan alami sebenarnya, tapi memang prosesnya akan lebih sulit, akan lebih panjang gitu. Beda kalau dia memang pabrikasi. Jadi memang akan ada
proses di mana dia ada proses pengeringan, proses steril ya. Mungkin teman-teman perlu ketahui ketika semua makanan yang dikemas itu semuanya akan melewati proses sterilisasi, proses steam gitu ya, untuk biar bakterinya itu mati, jadi tidak bisa masuk. Sehingga tidak cepat basi tadi ya. Betul. Nah, berarti kalau bisa saya simpulkan Mbak Yuli, salah satu cara mudah untuk mengidentifikasi ini UPF apa bukan ya baca komposisinya gitu Mbak Yuli. Ketika kita beli makanan untuk diri kita, untuk keluarga kita ataupun untuk anak kita, baca dulu. Yang bikin fakta yang bikin saya shock, mungkin beberapa minggu lalu Mbak Yuli kita diskusi terkait teman kita satu ada yang kerja di pabrik coklat itu ya. Oh, iya. Salah satu ternyata komposisi coklat yang dijual di Indonesia itu kandungannya bukan coklat tapi gula atau susu gitu. Ternyata saya waktu itu buktikan iseng-iseng untuk ke supermarket, cek, oh iya ya ternyata bener. Jadi yang seolah-olah misalnya kita beli coklat nih di supermarket, kita merasa aku lagi makan coklat nih, padahal ini lagi makan gula. Gitu ya. Maksudnya betapa membaca ingredients itu sangat penting, dan biasanya ingredients atau komposisi di bahan makanan yang kita beli, bahan makanan pabrikan yang kita beli itu semakin tertulis di awal kata komposisi gula, nah itu kandungannya yang terbesar. Semakin ke bawah semakin yang terkecil. Nah sejak kita diskusi itu Mbak Yuli, saya tuh jadi lebih aware sih kalau mau beli apa-apa. Biasanya kan cuma untuk makanan anak saya itu yang saya concern, tapi ternyata sekarang saya juga lebih hati-hati gitu ya. Berarti kita baca komposisinya gitu ya, penting. Dan juga jangan tertipu nih Mbak Yuli dengan komposisi yang kelihatannya itu natural atau alami, seperti natural flavor gitu, perasa ya, alami gitu. Flavornya aja loh ya, bukan bahan alaminya loh ya. Jadi iya, sintetis. Sebenarnya itu kan bahan kimia, tapi seolah-olah kita tuh kayak di brainwash, kayak ini loh ada kata-kata naturalnya, oh alami gitu. Padahal hello, tetap aja itu salah satu bahan aditif gitu ya, bahan tambahan pada makanan yang kalau lagi-lagi kalau berlebihan itu bisa berbahaya seperti itu. Nah tadi ya, karena kita sudah dikelilingi dengan UPF food di mana-mana nih, Mbak Yuli bisa sharing nggak sih gimana caranya kita itu bisa hidup di tengah-tengah itu gitu ya, dengan kita tetap lebih sehat gitu. Maksudnya tidak tergoda gitu dengan sering-sering. Ya, susah ya kayaknya ya, seliwer gitu kan warnanya merah gitu ya Mbak Isa. Karena kalau saya pribadi tidak terlalu menyukai makanan-makanan yang warnanya mencolok gitu ya. Mungkin teman-teman bisa menggarisbawahi makanan-makanan dengan warna yang mencolok, dengan minyak yang banyak, itu adalah tidak sehat gitu ya, kalau dia dikonsumsi secara berlebihan 1 minggu sampai 2 kali. Jadi mungkin untuk para teman-teman yang saat ini masih terlalu sering mengkonsumsi itu, mohon kurang-kurangi. Jangan Seninnya mie, Selasanya seblak, Rabunya toboki, itu sama aja teman-teman. Jadi kalau bisa ya dalam 1 minggu yang nggak sehat 1 aja, sisanya ya masak. Karena bener teman-teman, ini lebih murah sebenarnya, dan lebih sehat pastinya. Lebih sehat, lebih murah, cuman hanya butuh effort sedikit gitu ya, untuk ya belanja, untuk masak gitu. Mungkin lebih ke sana. Jadi mungkin lebih diperhatikan lagi untuk konsumsinya, karena bukan untuk orang lain gitu ya, bukan untuk siapa yang melihat gitu, tapi untuk kita yang mengkonsumsi. Mungkin untuk saat ini tidak terasa nih efeknya gitu ya. Saya biasa aja Mbak, habis makan seblak, saya setiap hari makan mie biasa aja. Masih hidup gitu ya. Saya tambah sehat, saya bahagia ya untuk saat ini. Karena memang ini adalah untuk jangka panjang. Ada juga penelitian yang memang sudah diteliti benar-benar gitu ya. Semakin banyak UPF yang kita konsumsi, resiko kita kematian itu juga lebih cepat gitu katanya. Ya, early death gitu. Ini ya, ekstrimnya seperti itu. Agak menakutkan tapi masih tetap diajar ya. Nah mungkin kalau tips tambahan dari saya teman-teman, kita mungkin tadi kalau Mbak Yuli ngasih contohnya dalam 1 minggu, paling nggak 1 hari aja deh kamu makan makanan joroknya, makan kotornya, makan UPF-nya gitu ya. Junk foodnya 1 kali aja. Nah kalau dari saya juga mungkin bisa nge-switch, kan kita makan sehari 3 kali nih, makan berat, makan pagi, makan siang, makan malam. Salah satu aja deh kamu, kalau sulit ketiga kalinya kita makan sehat, paling nggak salah satu makan ini kamu
memulainya dengan makanan yang sehat. Misal kalau kita sarapan kan kita masih punya kontrol banyak ya, maksudnya masih punya waktu untuk nyiapin gitu. Misal siang aku lagi di kantor atau lagi di luar kota susah nih, mungkin sarapan nih kita bisa makan yang lebih sehat, telur atau buah atau sayur rebus gitu mungkin ya. Satu aja kita ganti makan kita, nanti harapannya lama-lama bisa lebih banyak lagi frekuensinya. Seminggu sekali aja ya Mbak Nisa. Iya. Jangan dong, tiap hari kalau bisa. Nah terus juga mungkin kita juga ada berita-berita yang brainwash juga tentang UPF, misalnya gini, jangan misalnya deket-deket Idul Kurban gitu ya, jangan berlebih-lebihan makan daging nanti menyebabkan kolesterol, padahal daging sapi itu ya jauh lebih sehat daripada kita beli cuanki, cireng, seblak gitu ya. Maksudnya kita kadang itu jangan salah berpikir gitu, aduh aku gak mau banyak-banyak lah makan daging ntar takut kolesterol atau apa. Ya kamu konsumsi daging dalam setahun cuman berapa, sedangkan konsumsi yang makanan gak sehat jangan lebih banyak gitu ya. Kalau mau makan dagingnya sehat, ya daging aja, nggak usah dicampur rendang. Itu kan jadi dagingnya jadi rendang, itu kan ada santannya, ada garamnya, ada bumbu-bumbu yang lain. Nah itu sebenarnya yang bikin. Atau rendang nggak apa-apa tapi bikinnya sendiri ya, maksudnya bukan kemasan instan. Tapi tadi ya, apapun sesehat apapun kalau memang konsumsinya kita berlebih itu memang itu jadi catatan sih Mbak. Jadi 1 bulan selama kurban Idul Adha kita makannya rendang terus nih 1 bulan, itu juga nggak bagus juga. Sesuatu yang berlebihan ya. Oh ya, cukup menarik sekali Mbak Yuli, tapi karena kita lagi-lagi keterbatasan waktu, mungkin ada 1-2 pesan dari Mbak Yuli yang ingin disampaikan buat teman-teman podcast Sobat Operasi maupun Sobat Ailing di luar sana. Oke. Baik sobat semua, ini sesuatu hal yang kita konsumsi setiap hari ya teman-teman. Pesan saya adalah semakin cerdas dalam memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita, karena itu adalah untuk kita, untuk saat ini, besok, dan sampai masa tua. Bagaimana kita bisa membersamai keluarga, anak-anak kita, suami kita, kalau kita sendiri tidak sehat. Ayo mulai hidup sehat, kita mulai mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Terima kasih. Oke, nah mungkin satu pesan dari saya juga, kalau mungkin kita kok sulit banget ya, terus kita kenapa sih tadi Mbak Yuli bilang orang aku makan kotor tiap hari juga nggak apa-apa, efeknya nggak ada. Mungkin kita kalau dari segi agama ternyata juga ada anjurannya loh, ternyata kan ada perintah agama di Al-Quran, cuman saya lupa suratnya. Yang jelas perintahnya Allah juga udah jelas ya, makanlah halalan toyiban gitu ya. Jadi selain halal juga harus toyib makanan itu baik. Nah baik itu dari segi kebersihannya juga harus bersih, dari segi kandungan gizinya juga harus baik, dan jangan sampai merusak tubuh kita gitu. Lebih aware sama kesehatan ya, sama mungkin kita bisa dibantu sama AI kali Mbak Nisa ya. Kalau kita nggak tahu ini sehat apa enggak nih, searching aja di AI atau di mana, dan sudah lebih canggih lah, lebih mudah juga. Cukup sekian topik hari ini, sesi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Yuli atas insight-nya. Semoga kita bisa lebih berhati-hati dan selektif dalam memilah dan memilih ya apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Benar banget. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Ailing untuk podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.